Ribuan bobotoh tetap datang langsung ke stadion. Mereka kasih dukungan yang maksimal, tapi mereka gak ngasih tekanan yang besar ke tim Persib. But overall, dua pemain ini kayaknya yang bakalan punya peran vital di lini depan Persib. Apalagi mereka berdua yang udah kelihatan mulai terbangun chemistry-nya. Piala Presiden 2025 sekarang lagi anget-angetnya. Dan salah satu kontestan di Piala Presiden 2025 yaitu Persib Bandung udah nyelesain laga di fase grup. Jadi mereka udah main sebanyak 2 kali. Pertama lawan Port FC mereka kalah 2-0. Dan terbaru pas kemarin, pas lawan Dewa United, skor akhirnya imbang sama kuat 1-1. Hasilnya, mereka cuma berhasil ngumpulin 1 poin dengan selisih gol -2 di babak fase grup ini. Kalau kita bicara hasil, bicara result di atas kertas, tentu hasil ini sama sekali gak bagus. Karena sejatinya dari 2 laga harusnya mereka bisa dapat 6 poin. Tapi ini mereka harus kehilangan 5 poin. Yang mana persentase keberhasilan mereka kalau diukur dari segi raihan poin, artinya cuma sekitar 17% mereka berhasil. Right? Tapi, ada tapinya bang. Persib dan Boyan Hodak nyatanya gak peduli sama hasil itu. Sama result di atas kertas itu. Karena ini cuma turnamen pramusim. Gak ada artinya jika mereka bisa berprestasi di sini. Maka hal yang lebih penting daripada skor akhir adalah proses dan evaluasi yang mereka jalani. Oke, sekarang kita bicara proses dan evaluasi. Pertama proses dulu. Di proses ini kita gak cuma bicara soal di lapangan tapi di luar lapangan juga bang. Nah, untuk di luar lapangan, proses yang Persib jalani benar-benar punya impact positif banget. Khususnya terkait mindset dan skala prioritas. Kita tahu kalau Persib adalah klub besar dengan supporter yang besar. Tekanannya juga besar. Tapi di sini mereka semua udah paham bahwa Piala Presiden hanya sebatas turnamen pramusim untuk ajang racik tim. Supporter mereka atau bobotoh udah berevolusi dengan punya mindset yang bagus. Ribuan bobotoh tetap datang langsung ke stadion. Mereka kasih dukungan yang maksimal, tapi mereka gak ngasih tekanan yang besar ke tim Persib. Mereka gak nuntut apapun, gak nuntut harus main bagus apalagi menang. Tapi mereka nyatanya malah ngasih ruang, ngasih waktu buat Boyan Hodak racik squad yang baru ini. Mereka gak masalah walaupun kemarin kalah 2-0 dari Port FC. Mereka gak masalah walaupun Persib imbang 1-1 lawan 10 pemain Dewa United. Karena mereka tahu Persib udah dapat hal yang lebih dari itu. Bukan hasil akhir, melainkan pelajaran dan progres, yang mana ini bisa jadi bekal penting buat mereka mempersiapkan skuad untuk musim depan. Nilai yang bisa didapat di sini, kita tahu bahwasanya bukan cuma klub yang bisa berkembang, tapi fans juga bisa berkembang. Alhasil ini jadi langkah yang baik untuk atmosfer sepak bola Indonesia. Dan sekarang kita mulai masuk ke bahasan proses di lapangan bang. Jadi dari 2 laga ini, Persib emang mainin hampir semua pemainnya. Di laga pertama cuman Adam Syihbek doang yang gak main. Dan di laga kedua cuman kiper muda Fitrah Maulana doang. Sisanya kebagian main semua. Bahkan di pertandingan pertama banyak nama baru yang langsung jadi starter. Mulai dari Hamrah Hehanusa, Dewangga, Luciano Guaikosea, William Marsilio, William Barros, Sadil Ramdhani, sampai pemain muda Zulkifli. Dan dalam 2 laga ini, di babak kedua Boyan Hodak gak ragu buat ganti pemain-pemain inti dengan memainkan para pemain muda. Meski dalam keadaan tertinggal sekalipun pas lawan Port FC. Artinya di sini Boyan Hodak benar-benar manfaatin turnamen Piala Presiden sebagai ajang ngasih jam terbang ke para pemain muda. Lihat cara main pemain baru itu gimana, serta menilai seberapa connect, chemistry dan pemahaman antar pemain satu sama lain. Dan hasilnya benar-benar bagus bang. Gua rangkum proses dari beberapa pemain aja ya bang, yang prosesnya kelihatan signifikan dan punya impact besar. Yang pertama, Alveandra Dewangga. Kita sebelumnya udah tahu kalau dia adalah pemain yang versatile. Bisa main di posisi back tengah, back sayap, bahkan gelandang juga dia bisa. Nah, ternyata Dewangga berhasil ngebuktiin itu. Beberapa kali dia sempat mainin posisi yang berbeda. Mulai dari back sayap kanan, back tengah sebelah kanan, back tengah sebelah kiri. Semuanya Dewangga mainin dengan baik. Fleksibilitas Dewangga benar-benar ngasih impact yang positif banget buat Persib. Ketika ada pemain yang diganti bahkan yang cedera, rasanya itu gak jadi masalah yang besar karena fleksibilitas Dewangga ini. Plus dia mainnya juga cukup solid dan rapi. Bahkan di laga lawan Dewa United, dia berhasil jaga Alex Martin dengan cukup baik. Walaupun sekali 2 kali dia kecolongan, tapi overall dia mainnya bener-bener rapi. Yang kedua, Luciano Guaikosea. Sebenarnya secara individu, Luciano atau yang akrab disapa Lucho ini mainnya cukup keren bang. Sebagai gelandang dia bener-bener tenang buat nguasain dan bagi bola.
Cuman minusnya, ketika dia main bareng Mark Klok di lini tengah, gua ngerasa karena gaya main dan karakter mereka yang kurang lebih sama, jadinya nggak ada perpaduan lini tengah yang sempurna di situ. Beda ketika dia duet bareng Adam Alice di lini tengah. Nah, peran Adam Alice bisa bikin lucu buat lebih bebas berkreasi. Alhasil potensi atau peran dia jadi makin kelihatan ketika duet bareng Adam Alice. Yang ketiga, yang performanya benar-benar narik perhatian, yaitu pemain muda Zulkifli. Sebagai pemain muda, dia udah ngasih performa yang cukup bagus. Di awal-awal dia main kelihatan banget semangat mudanya. Dia malah main terlalu gerasak-gerusuk, terlalu agresif. Sampai dia di menit awal pas lawan Port FC malah dapat kartu kuning. Terus dari segi performa, ternyata dia punya kecepatan yang luar biasa banget. Sprintnya di atas rata-rata pemain normal Liga 1. Biasanya pemain yang punya sprint cepat kayak gitu, mereka terkadang susah buat eksekusi bola, bagi bola, crossing. Tapi sepanjang 2 laga dia dimainin, ternyata dia punya kemampuan yang cukup baik juga buat ngejalanin perannya sebagai winger, yaitu ngelepasin crossing dan juga shooting ke arah gawang. Memang, making decision dia belum sepenuhnya baik, but it's okay. Semua kekurangan Zulkifli menurut gua masih dalam batas wajar. Kalau buat pemain lain, kayak William Marsilio dan Berguinho, mereka emang udah selayaknya main cantik dan garang, yang bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan. Walaupun sesekali mereka ya miscommunication. But overall, 2 pemain ini kayaknya yang bakalan punya peran vital di lini depan Persib. Apalagi mereka berdua yang udah kelihatan mulai terbangun chemistry-nya. Mereka pasti bakalan jadi senjata tajam banget. Oh iya, satu lagi deh. Adam Schierbeck. Rasanya kepergian Kevin Ray Mendoza udah gak jadi beban pikiran. Rasanya Bobotoh udah bisa move on nih dari Kevin Mendoza ke Adam Schierbeck. Karena di laga lawan Dewa United, ternyata Adam Schierbeck nampilin performa yang luar biasa banget. Dia punya ketenangan dan refleks yang bagus. Gua rasa Persib berhasil dapetin pengganti kiper asing yang bahkan jauh lebih baik daripada Kevin Ray Mendoza. Nah, kalau kita tadi bicara proses, sekarang kita bicara tentang evaluasi dari Persib di Piala Presiden 2025. Setidaknya ada beberapa hal yang kelihatan banget buat jadi bahan evaluasi penting. Yang pertama, chemistry antar pemain yang masih perlu dibangun. Gua rasa semua orang setuju kalau Persib di Piala Presiden 2025 ini belum main as a team, but they play individually. Mereka masih main masing-masing, belum ada koneksi yang baik antar satu pemain dengan pemain yang lainnya. Mereka sering salah passing, pergerakan tanpa bolanya masih belum dimengerti. Alhasil mereka jadi sering banget kehilangan bola. Ya memang wajar banget karena mereka rombak besar-besaran skuad mereka. Tapi ini justru jadi PR besar. Apalagi buat mereka yang sebentar lagi bakalan main di Playoff Asia Champions League tuh. Sebenarnya mereka punya potensi yang bagus. Mereka dihuni oleh pemain yang secara individu kualitasnya baik banget. Tapi namanya sepak bola, gak cukup kualitas individu doang bang. Tapi kualitas secara tim itu justru jadi hal yang jauh lebih penting. Kemudian yang kedua, lini depan masih tumpul dan lini belakang masih kurang kompak. Khususnya buat lini depan, striker William Barros ternyata masih belum ngasih impact yang cukup baik buat Persib. Jujur mainnya gak jelek, tapi gak yang bagus juga. Masih biasa aja. Justru Ramon Tangke yang kemarin dikasih menit bermain lawan Dewa United sekitar 15 menitan, kelihatan lebih menjanjikan. But ya, itu masih jadi PR buat Boyan Hodak. Setidaknya dia harus menyulap 2 striker itu, antara William Barros atau Ramon Tangke, sebagai suksesor dari David da Silva. Sedangkan untuk lini belakang, memang mereka kemarin tuh masih belum main dengan full materi terbaiknya. Kayak Julio Cesar masih belum main. Tapi lihat perpaduan lini belakang yang juga banyak pemain baru, kekompakan dan komunikasinya kemarin masih benar-benar belum padu. Jadi itu sih evaluasi mendasar yang jadi capaian minimal banget. Setidaknya dengan sisa waktu ini, Boyan Hodak harus udah bisa memperbaiki evaluasi minimal tadi. Persib gak tampil jelek di Piala Presiden 2025 ini, tapi mereka emang belum padu. Ibarat Persib itu kayak daging premium, Wagyu A5, yang baru ditaruh di atas teflon panas. Karena baru ditaruh, otomatis daging itu masih mentah, masih bau dan gak enak buat dimakan meskipun itu adalah daging premium. Butuh waktu dan butuh bumbu yang pas agar daging tersebut bisa enak dimakan. Nah, sama halnya dengan Persib. Mereka punya skuad yang bagus, materi pemainnya juga bagus. Skill individu tiap pemain juga udah gak usah diraguin lagi. Tapi, mereka baru sebentar. Baru beberapa waktu disatuin dalam satu tim. Dan Boyan Hodak selaku chef masih perlu waktu buat racik bumbu yang pas dan perlu waktu buat masak supaya bisa bangun skuad bagus ini jadi skuad yang enak dilihat permainannya dan bisa ngasih kemenangan di setiap laganya. Dan kegagalan di pramusim justru bisa jadi vitamin buat juara di kompetisi sesungguhnya nanti.
Karena ini udah banyak testimoninya. Gagal di pramusim bikin tekanan jadi biasa aja. Dan efeknya pemain bisa jadi lebih enjoy buat main di lapangan. Bayangin, kalau tim bisa jadi juara di pramusim, otomatis ekspektasi meningkat dan tekanan jadi jauh lebih meningkat juga. Dan terkadang hal ini justru jadi bumerang buat sebuah tim karena dengan tekanan besar itu mereka jadi gak fokus ke permainan yang mereka mainkan. Dan pengalaman Persib di Piala Presiden 2025 ini jadi pengalaman yang priceless, yang gak ternilai harganya. Persib bisa ngejalanin proses yang baik di luar lapangan dengan meningkatnya kapasitas dari supporter mereka. Dan di dalam lapangan catatan mereka ya jelas. Mereka jadi tahu kemampuan serta hal apa aja yang harus dievaluasi. Menurut kalian gimana? Kalian ada saran buat bahan evaluasi Persib? Coba tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau ikutin gua buat bahas berita unik tentang sepak bola Indonesia, langsung klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.